Alwi, ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Pak Alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh, ada Pak Alwi yang begini, ada Pak Alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Pak Alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik, betul? Saudara, kalau ahli politik, bicara aja politik, betul? Betul? Kalau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama, betul? Betul? Yang pertama kali masalah nasionalisme saya, ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Tidak semua habaib, saya punya banyak teman habaib juga yang sampai sekarang masih silaturahim, tapi ada beberapa habaib yang membuat hal-hal yang bagi saya menodai kemuliaan leluhur saya juga. Saya harus anggap leluhur saya, bangsa Indonesia itu mulia, tidak kalah mulianya dengan habaib. Dan ini yang mendirikan Indonesia. Nah, rasa kebangsaan saya itu ternodai ketika muncul berita-berita yang terakhir ini. Saya ingin katakan dulu ya bahwa bagi saya sendiri, berdasar histori masuknya habaib yang baik yang masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya, bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan Nabi atau tidak, itu bagi saya nggak terlalu penting ya. Pak Lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori jelas, kemudian juga DND yang terakhir itu ya, yang sudah ini. Jadi saya nggak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi, ya silakan aja, saya nggak keberatan. Saya nggak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Mina Jinggo, turunan Ken Arok, itu saya nggak keberatan gitu. Memang kenapa kalau turunan? Bagi saya nggak ada urusan. Tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan milik 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini, Bung Karno pulang dari darat, dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi tarik-menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno, ntar dulu, gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim Kota Batavia, tapi angkatan laut kan, karena di Batavia, Dandim Batavia. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga, bukan Habib. Nggak ada Habib, cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya tidak ada, sejarah itu tidak bicara, tidak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada, gitu. Arab non Habib juga tidak ada, karena Abdurrahman Baswedan itu kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi, Imam Monjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu, lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu.
nggak ada sejarahnya. Lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Mat. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Syarif. Orang kalau meler cinta kepada kami, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya. Ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW.